Permaisuri Sri Maharaja Kertawarman adalah putri Raja Calankayana, dan istri keduanya adalah gadis Sumatera Tengah. Dari kedua istrinya, dia tidak memiliki keturunan, akan tetapi istri keduanya memiliki putra angkat yang oleh Sang Kertawarman dianggap anak sendiri atau swaputra dan diberi nama Brajagiri. Ternyata istri keduanya yang bernama Setyawati adalah seorang kasta sudra atau rakyat jelata, yaitu anak dari seorang pencari kayu bakar di hutan yang bernama Ki Parangdami dan istrinya Nyi Sembada. Ketika itu Sang Kertawarman dengan para pengawalnya sedang berburu di hutan. Kebetulan melewati rumah Ki Parangdami di Candrabaga. Dirinya tertegun melihat seorang gadis cantik jelita melebihi kecantikan permaisurinya. Setelah Setyawati menjadi selir Sri Maharaja Kertawarman, malah seterusnya dijadikan istri kedua. Ternyata dari Setyawati pun tidak memiliki keturunan karena Kertawarman ternyata mandul. Akhirnya Setyawati direstui oleh Kertawarman untuk mengambil bayi kerabatnya dari kampung halamannya yang kemudian diberi nama Brajagiri. Akhirnya, keluarga keraton sangat mencela sikap Sri Maharaja Kertawarman karena dianggap melakukan dua pelanggaran besar adat istiadat keraton. Pertama, memperistri Setyawati, dan kedua, Brajagiri diangkat sebagai anak yang dua-duanya berasal dari keturunan kasta sudra. Apalagi setelah dewasa, Brajagiri malah dijadikan senapati kerajaan, sehingga keluarga keraton semakin tidak berani berkutik menerima keadaan ini. Brajagiri sangat disayangi Kertawarman dan Setyawati. Terlebih, setelah menjadi senapati pun, ia sangat berbakti dan dapat dipercaya. Ketika Sri Maharaja Kertawarman wafat, huru-hara politik pun terjadi karena Sang Kertawarman tidak punya putra mahkota. Maka keluarga keraton pun segera menobatkan adiknya Maharaja yang bernama Pangeran Sudawarman untuk menjadi Raja ke-9 Tarumanagara dengan gelar nobat Sri Maharaja Sudawarman Mahapurusa Sang Paramartarsi Hariwangsa yang memerintah selama 11 tahun antara tahun 550 sampai dengan tahun 561 Saka, atau diperkirakan sama dengan tahun 628 sampai 639 Masehi. Brajagiri selaku senapati pun tetap setia kepada Sri Maharaja Tarumanagara yang baru karena dirinya tahu bahwa Sang Sudawarman adalah adik kandung ayah angkatnya. Sang Sudawarman sejak kecil tinggal di Kanci, ibu kota kerajaan Palawa, yaitu di wilayah India Selatan. Lalu ia menikah dengan adik rajanya yang bernama Mahendrawarman. Sejak ia tinggal dan menjadi pembesar kerajaan Palawa, Sang Sudawarman telah memiliki putra bernama Dewa Murti, yang selanjutnya mendapatkan ajaran para Brahmana Keraton Palawa agar kelak menjadi seorang kesatria. Pada masa pemerintahan
Sri Maharaja Sudawarman inilah. Ternyata kebesaran kemaharajaan Tarumanagara mulai redup karena terbayang-bayangi oleh kerajaan negara bagian baru yang mulai berkembang kejayaannya. Terutama pesatnya perkembangan Indra Prahasta dan munculnya kerajaan Kendang di wilayah timur Tarumanagara, serta munculnya kerajaan Kalingga di Jawa Tengah yang berbatasan dengan kemaharajaan Tarumanagara. Bahkan di Sumatera Utara muncul juga kerajaan Pali, dan di bagian selatan Sumatera mulai berkembang kerajaan Melayu yang berpusat di Palembang dengan salah satu negara bagiannya adalah Sriwijaya. Ketika Sri Maharaja Sudawarman wafat, segera dinobatkan putra mahkotanya yang bernama Pangeran Dewa Murti sebagai Raja ke-10 Tarumanagara. Dengan gelar nobat Sri Maharaja Dewa Murti Atma Hariwangsa Warman di Gwijaya Bima Parakarma, yang memerintah hanya selama 1 tahun, antara tahun 561 sampai 562 Saka, atau sama dengan 639 sampai tahun 640 Masehi. Watak Sri Maharaja Dewa Murti berbeda dengan ayahandanya. Ia cenderung angkuh, bengis, dan tidak mengenal belas kasihan karena tidak lahir dan dibesarkan di Tarumanagara, sehingga ia tidak mengenal watak penduduk dan adat budaya setempat. Lingkungan keraton dan masyarakat pun sangat merasakan ketidaknyamanan diperintah oleh Dewa Murti yang semena-mena itu. Ketika Dewa Murti mengetahui bahwa Senapati Brajagiri itu anak angkat Sang Kertawarman dari kalangan Sudra, ia menganggap berbahaya bagi kedudukannya. Suatu ketika, Sri Maharaja Dewa Murti mempermalukan dan menghinakan Senapati Brajagiri itu di dalam acara pertemuan para pembesar kerajaan. Dia diejek sebagai orang gunung dan bukan terah keraton, yang tentu tidak pantas menjadi senapati. Maka Sang Brajagiri pun diturunkan pangkatnya menjadi kepala prajurit yang tugasnya menjaga gerbang keraton. Sang Brajagiri bukan hanya dihinakan, tapi juga terkucil dari kehidupan keluarga keraton yang selama ini telah menjadi lingkungan kehidupannya sejak kecil. Betapa sakit hatinya Sang Brajagiri yang selama ini sangat disayang oleh Sri Maharaja Kertawarman selaku ayah angkatnya. Tapi ia hanya memendam niatnya sambil mencari kesempatan untuk dapat balas dendam kepada Sang Dewa Murti tanpa melibatkan orang lain. Sebagai senopati, tentu saja ia tahu betul situasi keraton dan sangat memperhitungkan kehebatan pasukan Bayangkara. Ia pun bersikap tenang tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Sampai suatu ketika, Sang Brajagiri akhirnya berhasil menewaskan Sang Dewa Murti di istananya. Serta-merta para pengawal Dewa Murti pun mengepungnya. Namun Brajagiri menerobos dan melumpuhkan para pengawal itu. Bahkan ketika pasukan Bayangkara Tarumanagara berdatangan akan menangkapnya, Brajagiri dapat meloloskan diri untuk kemudian dia bersembunyi di hutan. Akan tetapi beberapa waktu kemudian jejaknya dapat dilacak oleh Raja Cupunagara yang bernama Sang Naga Jaya sebagai
menantunya Dewa Murti. Nagajaya tentu sangat berhasrat untuk membunuh Brajagiri karena ia suami dari putri mahkota Sri Maharaja ke-10 Tarumanagara. Maka sesampainya di tempat persembunyian, Nagajaya dan pengawalnya mengepung Brajagiri. Kemudian menantangnya untuk bertarung secara kesatria. Terjadilah pertarungan hebat di hutan antara Brajagiri dengan Raja Nagajaya, suaminya Mayasari, yaitu putri sulung sang Dewa Murti. Akhirnya Brajagiri pun tewas di tangan sang Nagajaya yang lebih muda dan tangguh.